Kita mulai. Ini keren-keren juga. Ya. Kalian bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi dengan baik. Jika kalian bisa mengatur nafas dengan baik. Oke? Sekarang hitungannya adalah 5, 7, 8. 5 detik kamu menarik nafas, 7 detik kalian simpan di dalam, 8 detik kalian hembuskan. Pada saat kalian di manapun berada, di rumah, kan tidak selalu harmonis ya, tidak selalu harus cantik-cantik aja sama ibunya, harus sayang, seperti peluk, enggak kan? Kalian suka kan? Aku juga tahu kan, kalian bete sama ibu kan? Kalian di handphone ibu juga apa sih? Nah, khususnya anak laki-laki ya. Anak laki-laki itu sampai di TikTok ada viral ibu-ibu yang mengeluhkan gini. Kamu sebenarnya anak saya apa musuh saya ya? Kalau di telepon nggak ngangkat, ngomongnya sibuk. Terus statusnya kok orang lain ngomong gini, itu anakmu lagi gimana gitu. Loh, kok di handphone saya nggak ada statusnya ya? Emang kamu tahu dari mana? Ada itu di status. Loh, ibunya gini, kok di status saya nggak ditulis ya? Berarti namanya apa itu? Statusnya disembunyikan. Itu loh. Jadi kak ibunya sendiri statusnya disembunyikan. Terus pada saat di handphone, di telepon, itu tuh yang ditunjukin wajahnya sebagian. Kalau enggak ke langit-langit handphonenya. Apa sih bu? Ini saya lagi sama temen-temen, jangan video call dong. Saya kan malu. Gitu enggak? Cowok-cowok? Enggak, alhamdulillah. Tapi banyak kan begitu, sering begitu ya. Jangan begitu, karena ibu kalian adalah istimewa. Yang terakhir nanti adalah PowerPoint yang terakhir adalah bagaimana kalian bersikap kepada ibu, menentukan kesuksesan kalian. Itu yang terakhir. Oke, sekarang kita mulai. Tarik nafas 5 detik, tahan 7 detik, hembuskan 8 detik. Mulai. Gerakan olahraga tidak seperti ini sayang. Gerakan olahraga, ulang. Kalian boleh begini, tangannya boleh seperti ini, karena menghirup nafas kan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Ayo ulang lagi. Tarik. Serius ya. Pada saat kalian di rumah merasa tiba-tiba kesel dengan adiknya atau kakaknya ataupun ibunya, lakukan ini pernafasan. Tarik, yuk tarik. Tahan 8 detik. Hembuskan 7 detik. Ulang lagi. Jangan ketawa sayang. Semangat gitu. Ya. Tarik. Tahan. Hitungan ke-8. Hembuskan. Konsentrasi serius. Kalian akan menjadi lebih damai, kalian akan menjadi lebih baik ya secara emosional. Ulang lagi. Ayo, jangan ketawa. Konsentrasi serius. Tarik 5 detik. Tahan 7 detik. Hembuskan lewat mulut. Ulang 1 kali lagi, tapi yang benar-benar fokus. Dan ini lakukan dikala kalian emosi. Lakukan dikala kalian emosi. Kalian lihat ya, di TikTok itu sekarang di berita-berita banyak sekali anak-anak yang brutal, tidak bisa mengendalikan emosi. Pada akhirnya kalian sangat menyesal, ya. Jadi caranya adalah tarik nafas, yuk tarik nafas.
bisa untuk fokus menyerap hal-hal baik di sekitar kalian. Yuk, kalian mulai. Tangan putar ke belakang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ke depan lagi 3 kali ya. Ke depan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian sudah di sekitar kepala, sekitar pundak, kalian sudah lemas. Bodi kalian itu akan menenangkan, menenteramkan jiwa kalian. Yuk, tangan rentangkan. Ayo sayang. Nanti saya share ya. Ini kalian lakukan di rumah. Gak apa-apa Mas Heri, nyaman aja, nyaman aja. Orang-orang yang Bang Jul, tahu Bang Jul? Bang Jul yang dari Jawa Timur, yang sekarang jadi fotografer luar biasa, ya, dengan keterbatasan, tidak ada kaki, tidak ada tangan, tapi luar biasa, pede aja. Itu justru karismanya keluar. Justru kalian kalau pede aja dalam kekurangannya, kalian akan keluar karisma, daya tarik kepada orang-orang di sekitar kalian. Oke? Ya. 1, 2. Ulang terus. Ya, ulang. Selesai, kita ganti ke atas. Atas, turun. Ya, 4. Oke, kalian saat ini sudah lebih bersemangat? Ya. Ya, semangat. Coba bilang semangat sekeras-kerasnya. 1, 2, 3. Semangat. Itu memberikan aura kepada jiwa kita agar kita benar-benar bersemangat. Apa yang kita ucapkan, itu yang alam semesta, yang Tuhan datangkan. Jadi kalau kita bicaranya setiap pagi afirmasi, saya semangat, saya cantik, saya baik, apapun kekurangan saya luar biasa, itu yang akan terjadi di dalam keseharian kalian. Jadi itu yang harus kalian tanamkan setiap saat. Oke, kalian sudah semangat, kalian boleh duduk. Sekarang kita akan mendengarkan motivasi. Nah, tadi kita sudah membuat kita itu menjadi semangat ya. Kita sekarang akan membiasakan diri selalu tersenyum. Membiasakan diri selalu tersenyum, nggak usah ditahan-tahan. Kamu ya kamu. Nggak usah ditahan-tahan. Tersenyum. Senyum itu adalah magic. Jadi gini, kalian mau melamar kerja. Mau ketemu bosnya kan, bos perusahaan. Ketemu saya misalnya, ya bun ya. Ketemu saya. Kalian wajahnya kayak, kata orang kampung saya sih, semut, nggak bersemangat. Aura tidak bersemangat itu akan dirasakan oleh orang yang aura yang tidak bersemangat.
foto terakhir. Foto kalian semuanya tersenyum, segembira-gembiranya hati kalian, sebahagia-bahagianya hati kalian. Ini kompak banget ya. Kenapa? Iya, kenapa? Nunduk aja. Kan cara seperti ini kan bilang kayak India ya. Nunduk aja. Jangan nunduk sayang. Jangan nunduk. Tatap orang-orang yang ada di depan kalian. Tatap orang-orang yang ada di depan kalian. Jika kalian ada guru sedang mengajar, ya kalian ekspresikan wajah kalian itu menyambut ilmunya, menyambut gurunya dengan sebaik-baiknya, menyambut bapak ibu guru sebaik-baiknya. Saat ini saya sedang memberi motivasi kalian. Jika kalian menghargai orang yang sedang memberikan motivasi, kalian tidak akan pernah berpaling pandangannya kepada Bu Enda, ya enggak? Jadi jangan nunduk Mas. Lihat Bu Enda. Lihat fotonya aja. Lihat fotonya boleh. Mas siapa namanya? Anda berapa bersaudara sayang? 4 bersaudara. Anak berapa? Terus kamu memang dari rumah memang suka pemalu gitu. Pemalu gitu. Enggak jelas. Enggak pede dia, enggak pede sebenarnya. Oh gitu. Jadi gini, Mas Heri aja saya lihat tadi ya. Mas Heri kan namanya? Mas Heri aja saya lihat dari saya datang, dia menyambut dengan sangat baik dan dia langsung menata kursi, langsung ruangan mana yang mau dipakai, langsung sigap. Itu. Jadi sebenarnya yang dinilai oleh orang lain, yang diberikan apa ya? Keren jiwa kerennya kalian oleh alam semesta, itu bukan yang dia itu cakep, bukan yang dia itu cakep, bukan yang dia itu cantik, tapi yang dia itu peduli, yang dia itu pede, yang dia itu selalu tersenyum, yang dia itu matanya hidup. Tahu matanya hidup? Diajak ngomong saya paham itu. Diajak ini dikasih wejangan, dikasih motivasi. Jika mata kalian berkata bahwa saya serap ilmunya, saya tahu, saya paham, saya ingin tahu lebih banyak lagi, dan saya ingin mempraktekkan apa motivasi yang sedang diberikan kepada saya. Mata kalian berbicara. Jangan salah, saya bisa menilai kalian. Saya bisa menilai kalian, bisa menyerap yang saya sampaikan. Bisa menyerap yang saya sampaikan sepenuh hati. Kalian akan bersaing dengan orang-orang di luar sana, dan kalian tidak akan pernah bisa. Kalian terkalahkan. Kenapa ada banyak orang-orang yang dikasih keterbatasan oleh Allah? Tangannya tidak lengkap ataupun kakinya tidak lengkap. Maaf Mas Heri. Tapi dia banyak sekali motivator-motivator yang dari luar negeri itu siapa ya? Siapa namanya ya? Siapa? Nah, itulah pentingnya kalian sering mendengarkan motivasi. Jadi kalian tuh pentingnya
Ya, orang-orang yang bisa bersaing di luar sana. Orang-orang yang bisa bersaing di luar sana adalah orang-orang yang bisa bersaing di luar sana adalah bukan dia yang cakep, bukan dia yang cantik. Cantik juga kalau bego banget, diajak ngomong gak nyambung. Terus yang dia pikirkan adalah cuma ini listrik saya udah belum ya. Nggak ada pancaran, bukan pancoran. Pancaran bukan, nggak ada pancaran dari jiwanya tentang kebaikan budi. Begitu juga cowok, cuma mikirin mau ketemu cewek nih. Tapi kalau kalian datang dengan pribadi kalian, satu, apa tadi? Pede, baik hati, peduli. Apa yang kalian lakukan di rumah, kalian akan terlihat di luar sana. Misalnya kalian nanti datang ke cewek yang mau kalian, aku udah naksir dia, pokoknya dia harus jadi istri saya. Suatu saat nanti ya, bukan sekarang. Kalian datang ke rumah ceweknya, kalian datang ya udah, ceweknya juga udah suka sama kamu. Tapi dikala kalian di rumah tidak pernah berbakti ataupun membiasakan diri memperhatikan ibu, berbaik kepada ibu, kamu di rumahnya si cewek ini spontan kamu tidak akan menghargai ibunya si cewek ini. Dan saat ibunya si cewek ini bilang kepada anak ceweknya, dia itu tidak baik, seorang cewek pasti akan berpikir. Tapi dikala kalian di rumah melakukan hal-hal baik kepada keluarga, kepada ibu bapak, kalian di rumahnya si cewek ini lagi bertamu, langsung gini, ibunya ngangkat apa ya, bapaknya lagi ngangkat belanja, saya bantuin ibu. Tapi jika kalian di rumah tidak melakukan itu, kalian tidak akan punya sensor, spontanitas itu akan hilang. Jadi harus kalian biasakan dari rumah. Kalian harus biasakan dari rumah. Kalau dari rumah kalian sudah membiasakan diri berlaku hal-hal yang baik, dimanapun kamu akan menemukan hal-hal baik. Perhatikan baik-baik. Taruh mas, taruh itu kertasnya. Sekali lagi, orang menaruh simpatik kepada kita, orang respect kepada kita, tidak bisa direkam video. Ini soalnya hal yang sangat bagus, penting. Saya pemberinget. Halo Bunda, Bapak. Perhatikan, nanti saya akan tanya. Tadi terakhir saya ngomongnya apa? Ucapan apa? Ini masa ada yang punya minat ibu apa mas? Ya Allah. Ini anak-anak sini, depan sini depan. Kamu tadi di ruangan lain mendengarkan nggak? Nggak mendengarkan. Tahu ada acara ini nggak? Tahu ada acara ini nggak? Tadi lewat sini kan? Tahu ada suara? Tahu. Ada acara ini tahu? Oke. Ya boleh juga motivasinya kita. Iya.
Ini dia. Tadi saya coba bicara apa yang terakhir? Jika kalian tidak membiasakan hal-hal baik, jika kalian tidak membiasakan hal-hal baik di keluarga kalian, kepada ibu bapak, kepada kakak adik, kalian tidak akan punya spontan hal-hal baik di luar. Hidup ini semakin bersaing. Hidup ini semakin bersaing. Yang bisa memenangkan, yang bisa bersaing di luar sana bukan kalian yang cakep ataupun yang ganteng, yang sempurna, bukan. Tapi dia yang punya jiwa apa tadi? Peduli, percaya diri, kebaikan dari jiwanya keluar. Ya, saya ulangi. Tadi saya datang ke sini ketemu pertama dengan Mbak siapa? Mbak siapa tadi? Yang ketemu pertama di sini? Yang salaman dengan saya yang mana? Iki namanya? Seperti putri saya yang pertama. Dan Mas Heri. Tatapan Mas Heri begitu peduli. Dia langsung ruangan mana yang akan digunakan, dan saya akan membenahi ruangan tersebut. Kalian akan bersaing. Kalian otaknya pintar sekali, gak ada apa-apanya jika kalian tidak punya kebaikan budi. Di sini ada motivasi, tapi datang dan ngumpet. Ya maaf ya, lebih baik saya tegur sekarang, malah biar kalian sadar. Anak-anak yang berhasil nantinya, anak-anak yang dia mengejar ilmu, dia selalu mencari motivasi untuk dirinya. Apa saja hal-hal kebaikan, di mana ada hal-hal kebaikan. Kamu tahu yang sedang viral Mario Dendi? Pasti tahu. Itu bagaimana dia menyiksa David karena dia merasa sebagai anak orang tajir. Dia merasa bahwa seluruhnya akan bisa dibeli. Ternyata saat ini hancur seluruhnya. Dan dia sepanjang hidupnya blacklist. Gak ada gunanya kekayaan dia. Dia tampan, gak ada gunanya ketampanan dia. Apalagi jika kita tidak tampan juga tidak, cantik juga tidak, pintar juga tidak. Cari kebaikan budi, dan itu akan memenangkan semuanya. Di saat kalian punya kebaikan budi, itu akan memenangkan semuanya. Mengalahkan seluruh yang cakep, yang tampan, yang sangat brilian. Misalnya dia sangat brilian, tapi hanya kutu buku, nunduk aja. Tidak ada aura dia untuk berkomunikasi dengan alam sekitar. Hidupkan matamu, hidupkan kebaikan budimu, itu tumbuh dari jiwamu. Coba ada yang mau ditanya? Sekarang boleh kalian bertanya apa saja.
ini memberi motivasi kalian karena kalian matanya tertuju kepada yang memberi motivasi. Dan saya sangat bahagia karena kalian terlihat aura menyerapnya begitu baik. Jadi Bun ambil saya begitu saya berdiri potong, begitu saya berhenti potong, ya. Jadi cari kata-kata yang saya lihat bagus, nanti bisa dinyambungkan. Nah, jadi 1 menit maksimal 2 menit. Yang saya kata-kata bagus. Yang sudah dijelaskan tadi adalah penghambat dalam kalian mencapai impian. Penghambat. Ulangi tadi. Malas, mager, apalagi Mbak Kiki, apalagi Mbak siapa namanya tuh yang pakai kacamata? Sena. Hikmah. Maklum sudah hilang. Nah, penghambat apa tadi coba? Penghambat kalian untuk dalam mencapai mengejar impian. Malas, mager, tidak percaya diri, tidak peduli. Kalian itu tidak percaya diri, itu tidak pede. Jadi jangan biarkan kalian itu malas, karena aura malas juga akan dicium oleh orang-orang di sekitarnya. Jika kalian itu rajin, maka yang di sekitarnya itu secara alami Tuhan itu memberikan kekuatan kepada alam semesta untuk bersimpatik kepada kalian. Tapi di saat kalian malas, mager, di situ orang sudah nggak respect lagi. Kebiasaan baik harus dibiasakan. Kebiasaan baik harus dibiasakan. Mas siapa namanya? India namanya ya? Kayak India. Mas siapa namanya? Arka. Suruh nyebut aja sendiri, Bun. Rakan, Mas Rakan. Mulai sekarang saya akan mengisi motivasi kalian 2 minggu ataupun 1 minggu sekali. Saya akan melihat perkembangan kalian satu persatu. Saya hafal wajah-wajah kalian ya. Nanti kalian harus follow Instagram saya dan kalian harus menulis kata-kata motivasi, sepenggal kata-kata motivasi kepada saya. Ya, kalian semua pasti punya handphone ya. Mas Arkan. Jadi kayak banget ya. Udah nyebut berkali-kali, gak apa-apa juga. Mas Rakan. Mas Rakan saat berhadapan dengan guru ataupun siapapun harus menghadap orang yang sedang ada di depan kalian. Ya, biasakan itu. Dan itu harus dibiasakan. Dan saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu bisa. Gak ada lagi di SMK Bumi Husada.
Nggak ada lagi di SMK Buana Insan. Kalau kalian ketawa selepas-lepasnya, itu bagus untuk kejiwaan kalian. Ketawa masalkan, ketawa ya. Bener, gimana dia mau ngeliat cewek kalau kayak gitu? Iya. Langsung Bun. Pasti tolak langsung. Iya. Jadi gini. Gak ada lagi di SMK Buana Insan. Salah. Di SMK Buana Insan yang jika ada tamu ataupun motivasi malah menghindar, berhandphone ria. Buktikan 3 tahun yang akan datang, yang murah senyum, yang respectnya bagus, yang dia itu peduli, yang dia itu apa coba? Percaya diri, yang dia itu kreatif, yang dia itu selalu menumbuhkan kebaikan budinya. Lihat, setelah kalian lulus, saya akan buktikan mana anak-anak yang akan menonjol dan seluruh orang di luar sana akan welcome. Seluruh orang di luar sana begitu kalian mencari pekerjaan akan silahkan duduk. Siap. Apa yang kalian bisa? Kalian bisa menjawab dengan sebaik-baiknya karena kalian sudah biasa membiasakan diri hal-hal baik di rumah maupun di luar sana. Jangan mengandalkan kecantikan, karena cowok tidak respect dengan orang yang hanya wajahnya. Cowok-cowok yang baik, dia akan respect dengan cewek-cewek yang baik. Dia kebiasaan apa ya? Pasti dia nanya. Oh, kebiasaan dia ngaji, kebiasaan dia membantu lingkungan. Dia itu di sekolah itu selalu menonjol. Menonjolnya bukan kenakalannya, tapi menonjolnya adalah dia bisa mengeluarkan semangat, bisa mengeluarkan motivasi-motivasi, bisa menjadi penggerak hal-hal yang positif kepada lingkungannya. Apalagi kalian cantiknya juga enggak, pas-pasan, pandai tidak, kebaikan budi enggak ada. Apa yang akan kalian banggakan? Tapi di saat kalian nggak perlu cantik, pintar sekali juga nggak usah, tapi aura dari dalamnya dia begitu meluap tentang kepeduliannya, tentang respectnya kepada orang-orang di luar sana, memberikan energi yang begitu baik kepada sekitarnya. Dia akan mengalahkan lewat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng lewat, yang sempurna lewat. Jika kalian memiliki itu, kebaikan budi. Sampai di sini supaya kalian tidak jenuh, saya
saya, silakan kalian bertanya. Kalian bertanya. Ayo, ayo Mas Heri, ayo Mas Arkan, ayo kamu tanya dong sama saya. Kamu tanya. Kamu tanya ke Bu Endah, apa coba? Saya mau ditanya. Tadi Bu Lena ngomong apa? Saya akan mengisi ini 90 menit. Sekarang baru 45 menit. Masih separuhnya lagi. Sampai ini wajah-wajah yang tidak masih ada wajah-wajah yang tidak bersahabat ya. Mas Wenda bilang dari hati sudah kelihatan, kita juga sudah kelihatan mana yang suka, mana yang tidak suka ya Bunda. Iya. Tadi Bunda sudah bagus banget itu motivasinya. Karena saya juga merasa ya Roh Heri yang seperti itu pada saat kita berdua sama Bu Wenda datang, wih kamu begini yang lain-lain itu antara mau sama enggak gitu ya. Ya. Antara mau sama itu nggak bisa dipaksa ya gitu. Itu harus keluar dari hati. Ya kalau kamu keluar dari hati, Bu Enda bilang benar. Kalau kamu sudah bagus di lingkungan keluarga, betapa bahagianya ibu kamu. Ya. Saya sedih kalau melihat anak-anak yang kosong. Ya. Kosong. Dia itu tidak semangat. Saya sedih melihat anak-anak yang kosong, tidak ekspresif. Tidak ekspresif. Paham maksud ekspresif Mas Arkan? Enggak. Ekspresif itu memberi respect kepada orang lain. Tahu respect? Hormat. Ya. Jadi dia itu hormat kepada orang lain. Kalau kalian tidak bisa membiasakan itu, lewat. Zaman semakin berkembang. Zamannya semakin berkembang. Kalau kalian tidak bisa membiasakan hal-hal positif sejak saat ini, kan sedih saya. Ini ada cerita. Dan cerita seorang anak kecil. Umur, saya membaca buku cerita di luar negeri. Dia itu SD kelas 5. Umurnya berapa coba? Sekitar itu 11 tahun. Ibunya single parent. Dan dia itu ingin punya sepeda buat sekolah, karena untuk transportnya ke sekolah itu dia tidak ada. Tidak ada uang. Ibunya single parent. Tahu single parent itu apa? Apa? Single parent maksudnya? Dia udah mulai bersuara. Hah? Gak punya suami. Janda. Bahasa kerennya single parent. Oke, bahasa kampungnya janda. Dia si anak yang umur 5 tahun ini menyemir sepatu di tempat yang ramai. Di stasiun banyak orang keluar. Hari pertama dia tidak ada yang menolak. Pak, Bu, tolong dong semir sepatu. Ada yang buru-buru, ada yang enggak deh, udah disemir dari rumah. Dia gigih, pantang menyerah. Biasanya anak-anak yang seperti
ini alam semesta bergerak. Alam semesta bergerak akan mendukung dia. Yakin? Yakin. Tiba-tiba di hari keberapa? Hari pertama tidak ada yang menolak. Hari kedua tidak ada yang respon, tidak ada yang tertarik dengan anak kecil ini menawarkan sendal sepatu. Keinginan yang kuat, dia ingin membantu ibunya supaya dia sekolah bisa naik sepeda. Apa yang diangankan dia tidak sebanding dengan kemampuan dia, tapi dia tetap berangan-angan. Jadi kalian gak boleh mentertawakan impian orang lain, mentertawakan impiannya sendiri. Gak boleh. Anak yang 5 tahun, anak yang 8 tahun ini di hari ke-10, lama dong nunggunya 10 hari, kalian tahan gak? Seperti anak kecil ini. Di hari ke-10, ada seorang bapak yang datang. Kenapa kamu nyambil sepatu, nak? Ya, ibu saya tidak mampu untuk saya transport sekolah, sehingga saya ingin membantu ibu saya seandainya saya punya sepeda. Impian saya adalah punya sepeda. Mungkin kalau dia cerita kepada temannya mentertawakan, dari mana nyemil sepatu bisa dapat sepeda? Dari mana pasalnya? Itulah kuasa Tuhan kaya raya, mau menurunkan kepada siapa saja. Akhirnya si bapak ini, oke, saya akan belikan sepatu kamu, mari naik ke mobil saya. Oh tidak, saya tidak mau. Anak-anak yang baik, dia punya kehati-hatian yang sangat baik. Dia selalu memegang teguh pesan-pesan orang tuanya. Saya tidak boleh ngikut orang asing. Jadi jangan sampai cewek-cewek nih dandan cantik, kalau saya enggak, niatnya udah buruk. Aku kalau lulus SMA mah ngerayu om-om aja, enak, banyak duit. Si anak kecil ini saya tidak mau ikut di mobil orang. Itu adalah pesan dari ibu saya. Oke, kalau gitu aku akan mengikuti kamu jalan. Mari kita ke toko sepatu dan ke toko sepeda dan kita membeli sepeda buat kamu. Dan saya akan datang ke rumah ibu kamu. Dia dapat sepeda. Si bapak-bapak ini datang ke rumahnya, dibantu pembayaran sekolahnya, semuanya dapatkan. Jadi jika kalian merasa bahwa di sekitar kita tidak ada yang mengerjakan untuk kita, salah besar. Apa yang kita lakukan, Tuhan sedang bekerja untuk kita. Apa yang kita lakukan, Tuhan sedang melihat kepada kita. Niatnya baik, yang dilakukannya baik, berhasilnya lebih cepat. Ini untuk cerita si anak kecil ini. Paham? Paham nggak? Paham nggak akan? Paham? Oke. Paham? Paham. Kalau kita sudah diniatkannya baik, kepeduliannya baik, respectnya baik,
jalan kalian. Ada lagi cerita cewek. Cewek pinter sekali, seluruhnya A. Cantik. Diumumkan dia SMA, dapat beasiswa kuliah di Amerika karena dia nilainya udah bagus semua. Apakah itu cukup? Kredibilitas kalian dipertaruhkan. Kalian kemarin ngapain aja? Seluruhnya sudah tanda tangan. Oke. Tinggal ada satu orang SDM yang akan menilai kredibilitas kalian. Apa ya? Saya akan cari kekurangan dia. Kalau memang dia tidak ada kekurangan, go. Ternyata setelah dilihat di dalam history Instagramnya, sambil tertawa-tawa dia mencekoki anjingnya minum minuman keras. Begitu anjingnya joget-joget, direkam. Jadi cantik saja tidak cukup, pintar saja tidak cukup, apalagi kalian tidak cantik dan tidak pintar. Kalah N hidup kalian. Selesai. Tamat. Itu hanya candaan. Udah cantik, anaknya orang kaya, mau dapat beasiswa di Amerika. Tiba-tiba dari sana diumumkan batal. Hanya karena dia memberi minum anjing, anjingnya mabok, buat bahan tertawaan di video. Di video ataupun tidak di video, keburukan tetap akan kebuka, kebaikan tetap tersampaikan. Saat ini banyak anak-anak yang remaja-remaja seperti nafasnya tidak ingin tahu hal-hal baik. Nafasnya tidak ingin membiasakan hal-hal baik. Sekarang saya ingin kalian curhat satu-satu. Cerita kalian itu adalah melatih diri, berinteraksi. Jadi apapun cerita kalian, semenit, 2 menit, saya kasih waktunya. Coba kamu cerita dulu ke saya. Yuk, ngomong. Cerita apa saja. Tadi saya berangkat sekolah, saya salaman sama ibunya. Ataupun saya memang tidak pernah membiasakan saya salaman sama seorang ibu. Yuk, apa adanya saja. Karena nanti kamu akan berubah setelah ini. Yuk. Iya, saya saling mendorong Salat subuh enggak? Salat subuh makmum jamaah? Luar biasa. Karena jika perubahan, jika kalian salat subuhnya baik, perjalanan hidup kalian di hari itu dilindungi dan kalian baik. Asalkan lihat Brenda dan kamu harus ngobrol seperti sedang cerita kepada Brenda. Apa yang kalian lakukan dari bangun tidur, berangkatnya seperti apa? Kejujuran kalian, saya semakin respect. Seandainya kalian, saya tadi nggak sempat salaman kepada ibu saya, ataupun saya memang
belum bisa membiasakan diri salaman kepada ibu saya? Ya. Kesini. Ya. Tante Bu Enda, biasa aja ngobrol. Biasa aja ngobrol. Tadi. Ya. Terus. Salat subuh nggak? Nggak salat subuh? Oke, tepuk tangan. Dia sudah jujur. Setiap kejujuran walaupun itu tidak mengenakan hargai. Sehingga kita akan membentuk orang-orang yang jujur. Karena kalian tidak perfect. Kalian ada kekurangan. It's okay, kalian ada kekurangan. Tapi kalian akan memperbaiki. Jika kamu pagi salat subuhnya baik, pamit sama ibu nggak? Salaman nggak? Oke. Nilainya 50. Kamu yang single parent aja nggak tahu, janda, ya apa? Cerita apa tadi pagi salat subuh ya? Berapa? Cowok-cowok aja ya, cewek-cewek sana aku yakin kalian baik-baik saja. Amin, amin Bun, kalau bener Bun. Amin, Amin. Insya Allah didoain. Ya. Insya Allah sejak ini. Mas, nama kata namanya siapa? Nabil. Nabil. Salat subuh? Oke. Jadi kalian membiasakan ungkapan-ungkapan yang jujur, ya. Dan jika ada yang jujur itu tidak baik, tidak usah diketawain, tidak usah dicemooh. Kejujuran dia harus dihargai, supaya tidak ada lagi koruptor, tidak ada lagi pembohong. Oke? Mas Bagas, kamu salat subuh? Masya Allah. Pamit sama ibu? Salaman? Iya kamu. Iya. Tenang. Salat subuh? Enggak. Pamit sama ibu? Salaman? Jam berapa? Enggak salat subuh? Pamit sama ibu? Salat subuh? Hah? Belum. Sampai jam ini belum subuh. Pamit sama ibunya? Hah? Oke. Bu Enda ibumu. Ya, selamat dulu sih. Kita panggil mama, Mama Enda gitu. Serius kok, ya. Kamu nanti saya kasih nomor WA saya, kamu boleh curhat apa saja sama Bu Enda. Oke? Deal. Nanti saya bangunin setiap subuh. Mau? Iya Bu. Handphonenya harus nyala. Ya. Nanti kalian harus follow IG The Power of Kasih Ibu. Ya. Kamu Mas? Apa? Hah? Enggak salat tadi. Pamit sama ibu? Masih ada ibu bapak? Salat. Berdoa. Iya, berdoa sama Tuhan setiap bangun. Oke, bersyukur kan? Ya, dalam agama apapun, bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa.
Nggak salah. Oke. Saya hargai kejujuran kalian. Saya hargai kejujuran kalian. Kenapa saya bicara bahwa kalian pamit nggak sama ibu ke sekolah? Karena saat paginya kamu sholat subuh dengan baik, saat paginya kamu pergi kemanapun, salam dengan ibu, cium ibu dengan baik, satu hari itu selamat hidupmu, terlindungi hidup kalian. Tadi saya bilang yang anak cewek pintar, cantik, dapat beasiswa di Amerika, dan ternyata sudah sudah oper, sudah disiapkan, tinggal berangkat, batal karena ada kebiasaan buruk yang dia lakukan, walaupun itu hanya kepada hewan. Ingat gak kalau kalian itu satu harian itu terlindungi? Kalian pernah gak galau? Merasa galau banget gitu? Pernah gak mas? Pernah? Pernah. Kayak sedih, kayak aku kok naksir cewek tapi dia gak respon. Terus saya posting apa? Boro-boro like, kayaknya dia juga gak memperhatikan aku. Kalian sedih? Galau? Galau ya? Jujur aja, kalian galau. Dan jika kalian paginya sholat subuh ataupun berdoa yang agama lain, urusan jiwa kalian kepada Tuhan itu baik, dalam keseharian itu terlindungi, nggak ada galau-galau, nggak ada galau-galau. Kamu pernah nggak ada dengar-dengar yang namanya yang dulu sebagai anggota DPR hebat, terus ternyata di penjara 10 tahun karena korupsi? Angelina Sondakh? Bunda Angelina Sondakh? Itu inspirator yang sangat luar biasa. Di penjara apa yang dia lakukan? Dia sering sedih, sering galau kangen dengan anaknya yang masih bayi. Yang dia lakukan adalah berdoa, terus berdoa. Dia terus berdoa. Pada saat dia keluar dari penjara, aura dia sangat baik. Aura dia menembus di seluruh penjuru negeri. Karena pada saat dia bersalah, dia dijadikan sebagai pentobatan diri, dan dia memperbaiki diri. Mulai saat ini kalian harus mulai memperbaiki diri. Saat ada motivasi, saat ada bu guru, saat ada pak guru, satu, kepeduliannya baik, respeknya baik, tumbuhkan dari jiwa kalian kebaikan berpikir